Kita lanjutkan pembahasan kita, masih berkaitan dengan pengantar terkait dengan studi ya, berkaitan dengan pekerjaan atau work study dan juga work design, perancangan kerja. Dan kali ini kita akan mencoba membahas terkait dengan apa itu pekerjaan. Apa itu kerja? Nah, di sini kerja atau pekerjaan itu didefinisikan sebagai suatu aktivitas di mana seseorang itu mengerahkan usahanya baik secara fisik ataupun mental dengan tujuan untuk bisa menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, usaha fisik dan mental ini tentunya bisa dibedakan antara tipe pekerjaannya. Misal pekerjaan fisik tentunya akan banyak didominasi oleh usaha yang sifatnya fisik, yaitu ketika dia berinteraksi dengan benda-benda kerja. Sementara itu, kerja yang sifatnya mental, sebagai contoh misalkan operator untuk customer service, maka di situ akan lebih banyak membutuhkan effort atau usaha secara mental atau pikiran. Nah, tugas yang dikerjakan ini biasanya memiliki beberapa tujuan yang berguna atau memberikan manfaat. Dan biasanya setidaknya melibatkan satu atau beberapa step, beberapa tahapan dalam menyelesaikan atau menghasilkan sesuatu, baik dalam bentuk produk ataupun juga jasa atau service. Nah, pekerja yang melaksanakan tugas tersebut ini biasanya harus mengaplikasikan keterampilan dan juga pengetahuan tertentu untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Biasanya ada nilai komersial dalam aktivitas kerja, dalam artian pekerjaan tersebut itu memberikan semacam nilai atau keuntungan tertentu, bisa berupa nilai jual ataupun added value terhadap hal yang dikerjakannya. Selain itu, pekerja biasanya diberi kompensasi atau upah atas keberhasilannya dalam melaksanakan tugas yang dikerjakannya. Kita ambil contoh seorang driver online. Ketika dia mengerjakan suatu pekerjaan, katakanlah order pengantaran barang, maka di situ pastinya ada tujuan yang berguna atau bermanfaat. Dalam artian di situ dia berguna bagi orang yang ingin mengantarkan barang dari tempat A ke tempat B misalkan. Kemudian si pekerja ini harus mengaplikasikan keterampilannya. Nah, tentunya dia harus bisa mengemudikan kendaraan dengan baik. Dan juga dia membutuhkan pengetahuan tertentu. Nah, pengetahuan tertentu di sini bisa kemampuan dalam membaca peta atau kemampuan dalam merespons pesan dari si pengguna ataupun yang lainnya. Kemudian di sini ada unsur nilai komersial dalam pekerjaannya. Nah, nilai komersialnya apa? Nilai komersialnya bisa berupa keuntungan yang diterima dari pengguna yang menggunakan jasa pengantaran tersebut. Nah, selain nilai komersial, tentunya si driver online ini juga memperoleh kompensasi atas pelaksanaan tugas yang dilakukan. Nah, maka di sini order pengantaran barang ini masuk dalam pekerjaan, di mana di situ akan melibatkan usaha secara fisik dan juga usaha secara mental dengan tujuan untuk bisa mengantarkan barang dari tempat A ke tempat B dengan selamat sampai di tujuan. Nah, pekerjaan ini biasanya bisa di breakdown atau dibagi ke dalam beberapa elemen. Jadi kalau kita bicara terkait dengan pekerjaan, biasanya pekerjaan ini terdiri dari beberapa tugas. Tugas ini merupakan sejumlah pekerjaan yang ditugaskan kepada seorang pekerja atau yang menjadi tanggung jawab pekerja tersebut. Nah, kita kembali ke contoh sebelumnya, yaitu misalkan driver online. Nah, tugas di sini bisa berupa tugas mengantarkan penumpang dari satu tempat ke tempat lainnya, tugas mengantarkan barang yang harus diantarkan dari tempat satu ke tempat tujuan pengantaran barang, atau bisa juga berupa tugas melakukan pembelian pesanan makanan yang kemudian diantarkan ke pihak pemesan makanan misalkan. Nah, ini adalah serangkaian tugas dari pekerjaan yang dilakukan oleh driver online.
Nah, suatu tugas ini juga bisa di breakdown menjadi aktivitas-aktivitas pembentuknya yang berupa struktur piramidal seperti di gambar ini, di mana setiap tugas ini akan terdiri dari beberapa elemen kerja, dan setiap elemen kerja ini terdiri dari beberapa elemen gerakan dasar. Kita akan coba bahas satu persatu penyusun dari struktur piramida pada pekerjaan. Yang pertama adalah task atau tugas. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tugas adalah sejumlah pekerjaan yang ditugaskan kepada seorang pekerja atau yang menjadi tanggung jawab pekerja tersebut. Nah, tugas di sini bisa bersifat repetitif atau berulang, misalkan seperti dalam operasi berulang yang terjadi pada mass production, di mana di situ pekerja atau operator itu melakukan pekerjaan atau tugas yang sifatnya berulang-ulang. Atau bisa juga sifatnya adalah non-repetitif, tidak berulang. Dalam hal ini dilakukan secara berkala, bisa juga jarang atau bahkan hanya sekali. Gitu ya. Nah, kita kembali ngambil contoh pekerjaan yang dilakukan oleh driver online. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seorang driver online ini bisa jadi dia memiliki beberapa jenis tugas. Ada tugas yang sifatnya repetitif, artinya tugas tersebut ini bisa sering dilakukan oleh si driver online, dan bisa jadi ini merupakan tugas utama si driver. Contohnya adalah misalkan mengantarkan penumpang dari tempat A ke tempat B. Nah, itu ketika dia sering dilakukan, maka sifatnya adalah repetitif dan menjadi tugas utama si driver online. Ada juga tugas yang sifatnya non-repetitif atau tidak berulang. Sebagai contoh, setelah si driver mengantarkan penumpang ke tempat tujuan, nah, si penumpang ini request untuk top up saldo e-wallet, di mana ini bisa jadi sangat jarang terjadi. Nah, tugas seperti ini bisa kita anggap sebagai tugas yang sifatnya non-repetitif. Struktur yang kedua adalah elemen kerja, di mana setiap tugas ini terdiri dari beberapa elemen-elemen kerja, dan elemen kerja ini didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas kerja yang secara logis dikelompokkan bersama karena mereka memiliki fungsi terpadu dalam penyelesaian tugas. Sebagai contoh, misalkan seorang operator dia memiliki tugas untuk merakit benda kerja, komponen-komponen pada suatu objek gitu ya. Maka tugas merakit ini bisa dibagi menjadi beberapa elemen kerja, seperti misalkan mengambil base untuk perakitan, kemudian mengambil komponen-komponen yang akan dirakit, memasangkan komponen ke base-nya, kemudian melakukan pengencangan menggunakan baut, dan seterusnya. Nah, masing-masing kegiatan ini atau aktivitas kerja ini yang kita sebut dengan elemen kerja. Dan biasanya elemen kerja ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama, bisa 6 sampai lebih dari 6 detik. Kita kembali ambil contoh terkait dengan driver online. Nah, katakanlah misalkan dia mendapat order atau tugas untuk menjemput dan mengantarkan seorang penumpang dari rumah ke kampus misalkan. Nah, di sini dari tugas tersebut ada beberapa elemen-elemen kerja. Di antaranya adalah elemen kerja pertama, yaitu dia harus menerima order di handphonenya. Kemudian elemen kerja berikutnya adalah mengecek lokasi penjemputan ada di mana. Kemudian mengkonfirmasi ke penumpang lokasi penjemputan dan seterusnya. Kemudian ada elemen kerja menjemput penumpang di lokasi penjemputan, misalnya di depan gang. Kemudian mengantarkan penumpang sampai tujuan. Sampai akhirnya si driver menekan tombol selesai order. Nah, aktivitas-aktivitas ini sifatnya kan dia logik ya, berurutan. Nah, ini yang kemudian kita sebut dengan elemen-elemen kerja. Selanjutnya, setiap elemen kerja ini terdiri atau tersusun dari beberapa elemen gerakan dasar. Nah, elemen gerakan dasar ini didefinisikan sebagai aktuasi ataupun gerakan dari anggota tubuh dan bagian tubuh yang digunakan untuk melaksanakan suatu tugas.
Nah, elemen gerakan dasar ini termasuk di dalamnya adalah misalkan menjangkau atau meraih suatu objek untuk dikerjakan, misalkan, atau menggenggam objek, menggenggam benda, kemudian menggerakkan atau memindahkan benda, termasuk di dalamnya nanti adalah aktivitas seperti berjalan dan juga gerakan mata, misalkan fokus mata untuk mencari sesuatu atau fokus mata untuk membaca gitu ya. Nah, beberapa elemen gerakan ini biasanya diperlukan untuk melakukan suatu elemen kerja tertentu. Atau kalau kita balik, sebuah elemen kerja ini biasanya akan terdiri dari lebih dari satu elemen gerakan dasar. Nah, bagaimana dengan elemen gerakan dasar pada elemen kerja yang dilakukan oleh seorang driver online? Oke, misal kita kaitkan dengan elemen kerja menerima pesanan atau order, di mana biasanya kan kalau order masuk itu ditandai dengan adanya notifikasi, bisa berupa suara ataupun nada getar. Nah, elemen gerakan dasar pertama ini bisa berupa gerakan tangan menjangkau handphone. Kemudian dia membuka handphone tersebut, mencari aplikasi online-nya, membuka aplikasi online, mengecek order, kemudian search atau mencari dan seterusnya sampai akhirnya dia menekan tombol terima pesanan atau order. Nah, di sini menunjukkan ada beberapa elemen gerakan dasar yang dilakukan oleh seorang driver online untuk menerima pesanan atau order yang masuk. Nah, bagaimana dengan elemen kerja yang lainnya? Nanti teman-teman bisa mencoba mendefinisikan kira-kira elemen gerakan dasar apa saja yang digunakan untuk menyusun elemen kerja lainnya. Sama seperti sebuah tugas yang dia terdiri dari beberapa aktivitas atau komponen seperti elemen kerja, dan elemen kerja terdiri dari banyak elemen gerakan dasar, maka di sini sangat memungkinkan pekerjaan atau typical job itu dia terdiri dari beberapa task atau tugas. Nah, sebagai contoh seperti yang sebelumnya saya sebutkan, pekerjaan sebagai driver online ini tentunya memiliki lebih dari satu tugas, baik itu yang sifatnya repetitif, berulang, ataupun yang non-repetitif. Nah, dengan demikian, job atau pekerjaan ini bisa naik satu level atau beberapa level ke atas menjadi lebih tinggi ke piramida yang sebelumnya ada. Nah, job di sini ini memiliki level yang di atasnya yaitu karir. Nah, jadi karir seorang pekerja ini kemungkinan besar juga bisa terdiri dari beberapa job atau pekerjaan. Bisa jadi karena dia berganti perusahaan pemberi kerja, misalkan dia pindah dari perusahaan A ke perusahaan B, atau bisa juga karena si pekerja ini ada kemajuan, ada improvement, ataupun ada prestasi, sehingga memungkinkan si pemberi pekerja ini memberikan tambahan pekerjaan atau promosi jabatan pekerjaan yang baru. Jadi di sini job itu sangat memungkinkan terdiri dari beberapa pekerjaan. Nah, itu adalah terkait dengan nature of work.